Wajah sebagai jendela hati. Refleksi pagi 1369. Apa pengaruh suasana hati terhadap penampilan seseorang? Mari lihat apa yang disampaikan oleh Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saudara-saudara, suasana hati jelas-jelas membawa pengaruh terhadap wajah seseorang. Hati yang sedang bergembira akan terpancar dari muka yang berseri-seri, sedangkan hati yang sedang berduka pasti akan nampak juga dari wajah yang kusut dan tidak bersemangat. Untuk apa Tuhan mengaruniakan ini kepada manusia? Mungkinkah ini cara yang dibukakan Tuhan bagi manusia untuk memperhatikan dan mengasihi sesama dengan bersikap empati kepada sesamanya? Mungkin saja. Yang jelas, maksud Tuhan pasti baik adanya. Saudara-saudara, kalau wajah adalah jendela hati, maka tentu saja apa yang terjadi dalam hati akan tercermin di wajah seseorang. Tentu saja hal ini ada di dalam aliran maksud Tuhan supaya kita bisa saling memperhatikan satu dengan lainnya. Hanya saja di dalam dunia yang sering hanya peduli akan kepentingan diri sendiri saja, orang tidak merasa perlu lagi untuk memberi perhatian kepada orang lain. Bahkan ada yang berpikir bahwa setiap orang haruslah memperhatikan urusannya sendiri saja. Mind your own business. Ini perlu dihindari. Oleh sebab itu, marilah kita belajar peka dengan memberi perhatian pada suasana hati seseorang. Mungkin saja Tuhan hendak memakai kita untuk mengasihi, menghibur, dan menguatkan sesama kita. Tidak berlaku bodoh. Refleksi pagi 1370. Apa beda dari apa yang dikejar oleh orang bijaksana dan yang menyibukkan orang bodoh? Mari kita dengarkan nasihat dari Amsal 15 ayat 14. Orang bijaksana mencari pengetahuan. Orang bodoh sibuk dengan kebodohan. Saudara-saudara, orang yang bijaksana akan selalu berupaya untuk menambah pengetahuan yang akan menolongnya untuk makin hidup benar di dalam takut akan Tuhan. Ia akan selalu belajar untuk menyelaraskan segala pikiran, perilaku, dan keputusannya dengan apa yang memang berkenan di hati Tuhan. Tidak demikian dengan orang yang bodoh di mata Tuhan. Orang ini bisa saja seorang yang pandai dan berkedudukan, tetapi karena hatinya suka hal yang jahat, maka ia akan disibukkan dengan segala kesia-siaan hidup. Saudara-saudara, di dalam kehidupan, Tuhan sudah menganugerahkan kita untuk terlibat dalam berbagai kesibukan hidup. Hanya saja, dalam menghidupinya, apakah kita melakukannya sebagai orang bijaksana ataukah sebagai orang bodoh? Kita akan dikatakan sebagai orang bijaksana bila kita melakukan segala sesuatu itu dengan pengetahuan benar yang makin membawa kita kepada kehidupan yang makin takut Tuhan. Kita akan dikatakan sebagai orang bodoh bila kita sibuk dengan hal-hal yang justru menjauhkan kita dari Tuhan. Oleh sebab itu, baik sekali kalau kita bisa mengambil waktu untuk berefleksi diri tentang kehidupan kita, apakah kita sedang melakukan hal-hal bodoh atau tidak. Mari kita hindari apa yang bodoh
dan menjadi bijak. Memiliki hati yang selalu berpesta. Refleksi pagi 1371. Suasana hati orang yang sedang berkesusahan dan orang yang sedang bergembira tentu saja membawa dampak yang berbeda. Mari lihat bagaimana Amsal 15 ayat 15 melihatnya. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Saudara-saudara, kesusahan yang dialami oleh seseorang bisa merampas segala kegembiraan yang ada. Hari-hari yang dijalani oleh orang yang sedang berkesusahan tentu penuh dengan kepiluan dan penderitaan hati. Tidak demikian dengan seseorang yang hatinya selalu bergembira. Walaupun ia sedang menghadapi persoalan besar ataupun situasi yang tidak enak, hatinya tetap bergembira karena ia menaruh pengharapan dan kekuatannya pada Tuhan saja. Saudara-saudara, di dalam kehidupan, situasi yang menyenangkan dan situasi yang sulit pastilah akan terjadi, karena suka dan duka memang adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Masalahnya, bagaimana respons orang percaya dalam menghadapinya? Banyak orang mencoba menghadapi semuanya itu hanya di dalam kekuatan diri sendiri saja. Di dalam keterbatasannya, ia bisa menjadi frustrasi dan depresi. Hari-harinya akan menjadi buruk semuanya. Tidak demikian dengan orang yang mau bergantung kepada kekuatan Tuhan. Walaupun suka dan duka akan tetap silih berganti dialaminya, tetapi hatinya akan tetap bisa bergembira karena ia meletakkan pengharapannya hanya kepada Tuhan saja. Hatinya memang akan selalu berpesta.